Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel di hari baik, bulan baik, bulan puasa yang penuh berkah ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lebih dari separuh bulan Ramadan kita lewati, dan sekarang pada hari yang ke-18, yaitu 18 Ramadan 1433 Hijriah. Namun kali ini kita akan melihat antusias atau melihat apakah perantau-perantau Minang atau khususnya Solok Selatan yang ada di Jabodetabek, dan khususnya yang kita liput sekarang ini yaitu yang berada di Kota Depok. Mari kita kunjungi terminal Jati Jajar, terminal antar kota antar provinsi di Kota Depok, dan kita akan menemui saudara kita yaitu Bapak David, atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan Ujang Yapit. Beliau adalah sebagai agen atau perwakilan otobus PO MPM Mutia Putri Minang, dan beliau adalah sebagai perwakilan atau agen tiketing di Terminal Jati Jajar Kota Depok. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih keadaannya Pak David? Ya, keadaan aman, terkendali. Ya. Nah, Udah mulai banyak nih perantau-perantau pulang kampung. sudah Pak, udah mulai banyak. Udah mulai banyak ya. Ya. Itu puncaknya kira-kira nanti kapan itu? Puncaknya 27, 28, 29, 30 Pak. 28, 930 itu ya. Ya. Itu kalau mengenai ongkosnya nanti ada kenaikannya nggak tuh? Kita perusahaan kita sampai tanggal 21 masih normal Pak. Oh, masih ya. Tanggal 22 sampai tanggal 24 naik 10%. Ada tuslah ya? Ada 25 naik 20%. Oh gitu. Dalam sehari MPM dari Jakarta Bandung itu berapa yang menuju Padang? Sehari kita normalnya 4 Pak. 4 ya. Ya, 4 jam. Tapi sekarang sudah mulai ada peningkatan yang pulang. Sekarang udah nggak ada lagi bangkunya Pak, mau dijual. Udah penuh semuanya. Sampai tanggal berapa penuh? Sampai tanggal 1 udah nggak ada bangku Pak. 1 Mei. Ngomong-ngomong, Pak David nih aslinya di mana nih di Padang nih? Di Moralabu Pak, Solok Selatan. Oh, Solok Selatan. Yang ini di Depok ya, perwakilan Ya, tinggal Depok. Tinggal Depok, perwakilan Depok ya. Pak David kayak mau nanya nih, kalau misalnya mengenai PCR atau antigen apa itu masih berlaku sekarang di perjalanan? Sementara ini belum Pak. Belum ya? Belum ada informasi yang kita dapati. Oh, belum ya. Nggak tahu ke depannya. Masih normal gitu ya? Ya, masih normal sekarang. Jadi sekarang kalau mau pesan tiket apa udah penuh semua ini? Sampai Udah, tanggal Pak. berapa penuh? Udah penuh sampai tanggal 1 Mei. sampai Lebaran. Ya. Sampai Lebaran udah penuh ya? Ya. Iya, iya. Pas hari lebarannya kita nggak operasi. Yang kemarin waktu pandemi kemarin itu ini ya kosong apa gimana? Masih jalan? Ya, masih jalan, cuma nggak normal. Enggak normal. Penumpang juga nggak normal. Oh gitu ya. Ini pesan-pesan Pak David gimana nih mengenai perantau-perantau yang pulang nih? Apa segera apa gimana gitu? Maksudnya? Saran-sarannya untuk penumpang supaya Ya, tertib. cara-caranya untuk penumpang mending kita mengikuti aturan pemerintah, Benar ya. jaga protokol kesehatan, Iya, iya. jaga jarak, Iya, iya. dan semoga selamat sampai tujuan. Oke. Dia harus baliknya sampai tanggal berapa? Harus balik dari sini ke Padang harusnya sampai tanggal 31. Ya. Dari Padangnya nanti sampai tanggal 10. 10 itu setelahnya sampai tanggal 10 berlaku ya. Sampai tanggal 10 itu selanya. 10 Mei. 10 Mei. Iyalah Pak David nih, apa namanya? Saya lihat nih Pak David sibuk sekali nih sekarang nih. Ngurusin yang apa namanya orang-orang yang mau pulang kampung yang udah 2 tahun ya nggak pernah pulang kampung ya. Udah pada rindu pulang kampung ya. Iya. Ya, ya. Demikian Pak David, terima kasih nih informasinya nih Pak David nih ya. Iya, sama-sama Pak. Semoga
ini bisa bermanfaat ya, ditonton oleh perantau-perantau yang ingin pulang kampung maupun orang yang di kampung yang menunggu saudaranya datang dari rantau ya David ya. Ya. Assalamualaikum David. Waalaikumsalam Pak. Pada pertengahan puasa ini kita melihat peningkatan arus mudik atau pulang kampung karena Minang bagi perantau-perantau yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan pada kesempatan ini kita juga melihat jauh-jauh hari mereka telah bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman yang tercinta. Dan pada kesempatan ini juga kita melihat mereka-mereka itu telah siap dengan prokes kesehatan, karena mereka itu telah begitu lama rindu terhadap kampung halaman dan sanak saudara handai tolannya yang ada di kampung, karena telah 2 tahun lamanya mereka tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran di kampung halaman karena adanya pandemi COVID-19. Maka oleh sebab itu kita melihat sekali pada tahun ini mereka-mereka itu sangat antusias sekali, walaupun baru setengah perjalanan bulan Ramadan. Dan di kota-kota juga di pasar-pasar, di pusat-pusat perbelanjaan kita melihat begitu ramai dan begitu penuh sesaknya setiap hari. Dan mereka-mereka itu seperti orang yang lepas dari ikatan, yang selama ini terkungkung di dalam rumah dan berpergerakannya juga sangat terbatas. Maka pada kesempatan ini ada sedikit keleluasaan, namun tidak boleh lengah atau jangan sampai kita melalaikan prokes kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan setelah bepergian atau dari tempat-tempat di luar rumah. Nah, itulah kita saksikan keadaan sekarang di kota Jakarta dan sekitarnya, khususnya di kota Depok. Dan di kota Depok ini pemukim-pemukim perantau asal Minang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan di Depok ini juga terdapat suatu ikatan keluarga Minang yaitu IKM. Begitu juga terdapat IKASUPA, Ikatan Keluarga Sungai Pagu, dan IKAMAS, Ikatan Keluarga Masyarakat Solo Selatan. Pada kesempatan ini semuanya telah mulai bersiap-siap untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri, baik itu yang sebagian besar akan berkunjung ke kampung halamannya atau yang lebih populer disebut dengan pulang mudik. Semoga selamat sampai ke tujuan dan kembali lagi ke perantauan sebagai tempat mereka mencari nafkah atau hidup sehari-hari. Demikianlah kondisi yang kita saksikan pada saat ini di Jakarta dan sekitarnya, dan khususnya di kota Depok, mengenai perantau-perantau yang masih ada di Jakarta dan sekitarnya masih beraktivitas seperti rutin, seperti biasa. Malah saat ini juga ditambah kesibukannya dengan adanya perbelanjaan-perbelanjaan di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu juga bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang, pada saat ini adalah saat-saat yang dinanti-nantikan, dan kalau ibarat orang bertani, saat ini adalah saatnya memanen hasil yang selama ini ditunggu-tunggu, dan omsetnya diharapkan pada Lebaran tahun ini akan jauh berlipat ganda dari 2 tahun yang lalu karena adanya wabah pandemi yang melanda dunia, dan sehingga mereka tidak bisa beraktivitas secara normal. Demikianlah tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kita yang ada di perantauan maupun bagi kita yang ada di kampung halaman. Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam. Terima kasih.